Makasih banyak. Asmara tersilet. Inara Rusli. Panggung Silet Awards 2023 satu dekade juga dipanaskan dengan kehadiran Inara Rusli, wanita yang dengan keberaniannya mengungkap dugaan perselingkuhan yang menyasar rumah tangganya sendiri. Ya, tampil sebagai salah satu bintang tamu spesial sekaligus pembaca nominator dan juga nominator untuk 2 kategori sekaligus. Kehadiran Inara sontak memantik rasa penasaran Melanie Ricardo, sang nominator vlogger curhat tersilet, untuk sedikit mengorek tentang perkembangan terkini Inara. Dan inilah curhat Inara di panggung Silet Awards 2023 bersama Melanie Ricardo terkait kegiatannya terkini dan juga dirinya yang kini menjelma menjadi inspirasi bagi sesama wanita yang pernah sama-sama tersakiti. Barusan tadi penyanyi You Break My Heart, You Break My Heart. Itu lagunya bagus banget ya. Kayak seolah-olah kayak bener-bener kayak mewah. You Break My Heart. Tessa Mariska bukan? Oh bukan. Sudah ada si kembar, ada Inara dan Inora. Saya akan berdiri, biarkan Inara yang duduk ya. Karena saya sesek gak bisa duduk. Malu mama ya. Inara apa kabar sayangku? Alhamdulillah baik, Kak. Kayaknya enak kan sambil duduk-duduk rumpi gitu ya. Oke, Inara kalau boleh tahu pemirsa terutama ibu-ibu semua pecinta kamu yang ngefans sama kamu pengen tahu. Apakah sekarang jujur kamu setelah kemarin masa yang berat lebih ngerasa sekarang lebih enteng, lebih bahagia atau justru lebih berat saat ini? Jujur. Jujur lebih enteng, lebih bahagia. Tidur juga lebih nyenyak. Capek tapi capek, kerjaan Capeknya banyak. apa kalau boleh tahu? Capeknya tapi karena apa sayang? Capek pastinya karena kerjaan, capek Ya. fisik. Tapi itu better sih daripada capek batin. Yes. Antusiasmenya ya seneng sih karena luar biasa ternyata banyak juga yang support ya. Nggak nyangka aja sih. Maksudnya, dari awal aku emang nggak pernah nyangka akan jadi sampai di titik ini gitu. Kayak seneng sih bisa jadi inspirasi buat sesama perempuan. Keberanian Inara untuk mengungkap kasus rumah tangganya sendiri memang sempat memantik pro dan kontra. Bahkan tidak sedikit netizen yang menjulitinya, lantaran menganggap tindakannya itu tidak bisa menjaga rahasia rumah tangganya sendiri. Toh seperti kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Inara kekeh dengan keputusannya itu. Hebatnya, alih-alih terbenam dalam luka hati yang berkepanjangan, Inara justru bisa langsung move on dan melanjutkan kehidupannya yang lebih bahagia bersama ketiga buah hatinya. Lantas, apa kata Inara soal tuntutan royalti kepada Virgon dan juga pesan-pesan menyentuhnya untuk ketiga buah hatinya? Inara ini pada saat proses perceraian, kamu juga menuntut, salah satu yang kamu tuntut adalah royalti bahwa apapun yang dilakukan oleh bapaknya anak-anak saat itu, katanya inspirasi lagu-lagu yang saat itu ngetop sekali, salah satunya dari kamu. Kamu katanya menuntut juga minta royalti. Itu gosip, hoax atau fakta? Salah satu dari sekian lagu yang diciptain buat aku, memang dia sendiri yang bilang bahwa memang lagu itu buat aku. Dan lagu itu sebagai bentuk permintaan maaf sih sebenarnya. Apa betul kamu? Mau di-spill gak judulnya? Boleh, kalau boleh tahu belaga-belaga bego gitu ya. Yang mana tuh lagunya gitu. Tapi benar, memang kamu menuntut untuk minta royaltinya itu betul? Ya, karena itu adalah hak anak-anak sih sebenarnya. Oke. Anak-anak kan masih kecil-kecil, mereka belum bisa bersuara untuk diri mereka sendiri. Jadi ya aku mewakili anak-anak untuk minta royaltinya untuk pendidikan mereka, untuk tabungan pendidikan mereka. Rumput yang bergoyang bilang katanya kamu sangat memproteksi sekali anak kamu. Iya betul. That's why ada berita yang diterima sama tim silat bahwa katanya kamu minta ayah dari anak kamu at least menjaga jarak, tidak boleh dekat, jaraknya harus 10 kilometer. Itu jarak apa kecepatan jalan tol?
Bener gak sih sampai 10 kilometer kamu gak boleh membiarkan ayah dari anakmu untuk berdekatan dengan anakmu? Hoax atau fakta? Itu dari isi tuntutan aku setelah diskusi sama lawyer, yang mereka yang lebih paham ya, maksudnya untuk dari sisi kepentingan hukumnya ya kita setujui bersama. Gitu. Betul. Iya betul. Itu fakta. Betul. Kalau ke anak tidak boleh deket, at least jaraknya 10 kilometer. Tapi pada prakteknya kan enggak. Enggak. Setelah mudah-mudahan kamu bangga ngelihat Mami berjuang sampai di titik ini buat kalian, Masya Allah. Semangat. Amin. Lala, Mami harapannya kamu menjadi anak yang kuat, jadi anak yang realistis, yang benar-benar tough dan bisa menjadi inspirasi juga buat sekeliling kamu. Setiap orang itu kan pasti walaupun judulnya sama nih selingkuhin, tapi kan beda-beda posisinya. Trauma pasti ada. Bohong kalau nggak ada trauma. Trauma pasti ada. Tapi hidup itu kan jalan terus ya. Dan kita harus tetap menjalani hari-hari kita. Harus tetap kuat buat anak-anak. Harus tetap membahagiakan diri sendiri pastinya. Jadi ya seiring berjalannya waktu, biarkanlah waktu yang menyembuhkan luka. Asik. Kita isi dengan kegiatan yang positif. Ya alhamdulillah aku gak menolak rezeki lah. Dan ajang Silat Awards 2023 satu dekade semalam seolah juga menjadi arena pembuktian jika langkah Inara tidaklah salah. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya memboyong 2 penghargaan sekaligus, yaitu untuk kategori asmara tersilet dan juga kehidupan tersilet. Penghargaan ini pun menjadi bukti sah jika sosok Inara memang sangat menginspirasi, mampu bangkit dari keterpurukan dan mendapat sokongan penuh dari netizen. Dan inilah momen saat Inara tak mampu menahan keharuannya, hampir menangis saat menerima penghargaan asmara tersilet dan juga kehidupan tersilet. Apakah dia pemenangnya yang kira-kira mirip seperti aku kisah hidupnya? Kita nggak tahu. Iya. Kita buka dulu ya guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, peraih Silat Awards 2023 kategori kehidupan tersilet adalah Inara Rusli. Keberaniannya mengungkapkan kejadian dalam hidupnya mendapatkan dukungan besar dari para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Asmara tersilet Inara Rusli. Lirik lagu yang menyentuh, sajak-sajak romantisme ternyata bukan menjadi jaminan bahwa keluarganya baik-baik saja. Ibu 3 anak ini rela membuka kepedihannya di media sosial untuk menguak kebenaran. Hidup harus terus berjalan. Biarkan kisah ini menjadi pelajaran. Inara Rusli. Sampai bingung mau ngomong apa. Makasih banyak. Sekali lagi alhamdulillah, terima kasih banyak pada Allah SWT yang udah ngasih aku segitu banyaknya berkah. Dan pastinya keluarga, Mami, Koko, Kuku, Ko Richard, teman-teman netizen, teman-teman aku semuanya yang udah support banget sepanjang perjalanan dari kemarin aku sampai ada di titik ini. Kalau bukan tanpa kalian, tanpa Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah bilang aku bangga mendapat awards karena diselingkuhin. Tapi dengan ini aku berharap bisa menjadi inspirasi buat perempuan di luar sana yang
tidak bisa speak up untuk dirinya sendiri, kalian bisa berdiri tegak, saling menguatkan satu sama lain. Semangat buat kita perempuan Indonesia. Mbak Inara gimana? Rasanya tadi agak ini. Campur aduk, bingung bener antara, bener-bener bingung, mau sedih, mau seneng, bingung. Ya, nggak nyangka juga sih kayak, gemeteran ini juga. Senengnya adalah aku bisa, ternyata dari buah tindakan aku bisa mengempowering sesama, terutama perempuan yang tertindas gitu. Aku bisa menjadi perpanjangan suara mereka yang nggak bisa speak up gitu untuk hidup mereka sendiri. Jadi ya itu sih salah satu yang aku syukurin gitu dari Allah. Allah kasih aku kekuatan, Allah kasih aku banyak berkah untuk bisa jadi inspirasi buat sesama perempuan. Pastinya ini buat anak-anak, buat keluarga juga, buat mami, buat Ko Richard juga, buat orang-orang baik yang udah support aku banyak-banyak. Terutama juga buat tim silat juga, Masya Allah yang udah ngejar-ngejar dari kemarin. Yang buat aku kuat adalah begitu banyak berkat yang aku terima dan begitu banyak hal yang bisa menginspirasi sesama perempuan di luar sana supaya lebih kuat. Selain Inara, panggung Silat Awards 2023 satu dekade juga diwarnai aksi curhat mendalam Inge Anugrah kepada Maya Estianty yang menjadi rekan duetnya sebagai pembaca nominasi. Ya, Inge membagi sedikit cerita bagaimana dirinya bisa bangkit dari persoalan rumah tangga yang membuatnya sempat terpuruk dari sisi finansial. Lantas, apa wejangan khusus dari Maya yang dulu juga pernah tersakiti, namun kini bisa kembali bangkit dan bahkan merengkuh kebahagiaan baru kepada Inge? Pengadilan, ini kan belum berpisah banget, tapi kan udah pisah rumah ya. Setelah perpisahan ini, hal apakah yang menjadi pelajaran dalam hidup Inge untuk bisa di-sharing ke para perempuan-perempuan di Indonesia? Oke, pelajarannya adalah kita sebagai perempuan harus bisa mandiri. Betul kan? Mandiri? Iya, harus bisa mandiri karena kita nggak pernah tahu apakah kita akan berpisah karena kematian atau karena perpisahan seperti perceraian. Setuju. Aku setuju sih, kita sebagai perempuan tuh harus mandiri, bener kata dia, karena kita nggak pernah tahu kapan akan tinggal. Apakah itu kematian, apakah itu perceraian. Oke, jadi waktu kita harus sendiri, kita udah siap. Inge sekarang udah tinggal di apartemen baru, congratulations. Iya, terima kasih Maya. Udah punya duit sekarang. Wanita tuh harus menjadi strong, orang dia aslinya strong. Kalau wanita nggak strong, saya nggak mungkin, karena mereka sebagai seorang wanita tuh dititipin seorang anak. Itu kan kita harus hamil, kita harus melahirkan. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum hamil atau belum bisa ya kan. Bukan berarti mereka tidak kuat itu, tapi perempuan itu multitasking itu bagus banget kan. Jadi kalau perempuan harus strong, bukan perempuan harus strong, perempuan tuh memang sunatullahnya strong. Dan seperti apa pula sumringahnya Inge saat menceritakan dirinya yang kini telah bangkit dan bahkan telah mampu pula memiliki apartemen baru sebagai pembuktian jika dirinya bisa mandiri dan bahkan mampu lepas dari bayang-bayang harta milik Ari Wibowo. Harus selalu doa jalan terus tiap pagi, tiap malam, tiap saat, bahkan selalu bersyukur untuk berkat-berkat yang udah diberikan, dan aku masih terus expect yang terbaik sama Tuhan. Berpikir bahwa Tuhan pasti akan terus jagain aku, dan terbukti. Jadi aku selalu deketin diri sama dia dan minta yang terbaik dari dia, dan supaya aku bisa terus menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Jadi pakai aku, apapun yang aku punya, talenta aku apapun, pakai aja Tuhan. Awal-awal tentu enggak, tentunya aku datang ke Tuhan dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, karena kan mulai dari zero. Tapi dikit demi dikit selalu tuh miracle-nya datang lagi sampai akhirnya wah, bener-bener Tuhan ngejagain aku banget. Jadi sekarang aku udah lebih confidence, I got my confidence back. Wah, itu sesuatu banget sih, karena kan yang dari awalnya cuman aku pikir aku bisanya sanggupnya di kos-kosan aja, sampai tahu-tahu hari-hari terakhir gitu aku bisa dapat pekerjaan yang dengan fixed income, jadi aku bisa berubah jadi nyarinya ke apartemen, dan ya sekarang aku udah di apartemen yang cukup baik, sangat baik bahkan sih, sangat baik, dan aku juga bisa, anak-anak bisa stay karena dapatnya yang 2 bedroom. Ya, jadi on weekend Kenzo udah bilang Marco juga bisa stay di situ di kamar yang satunya. Relate-nya adalah mungkin masalah kemandirian ya.
Di sisi lain, Maya Estianti pun mengakui jika lika-liku perjalanan karir dan juga rumah tangganya ternyata tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tayangan silet. Ya, karena siletlah yang selalu mengawal perjalanan hidup ibu 3 anak tersebut yang juga sempat terpuruk, namun kemudian bisa bangkit kembali dan bahkan kini telah berhasil merengkuh kebahagiaan baru bersama pasangan hidupnya, pengusaha Irwan Musri. Oke, jadi sewaktu-waktu kita harus sendiri, kita udah siap. Aku jadi pengen flashback sedikit. Dulu waktu masa-masa aku zaman tersilet-silet. Yang paling sering nemenin aku adalah keluarga besar dari tim silet. Thank you so much silet. Teman-teman silet semuanya thank you banget. Aku udah pernah ditemenin, walaupun sekarang aku udah bahagia, aku gak akan pernah lupa sama kalian. Emang dari dulu emang hobinya cari uang gitu kan, dari sebelum menikah, kemudian bercerai, sampai menikah lagi tetap aja cari uang terus, emang hobi sih gitu loh. Janji Allah yang namanya di setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan, itu benar banget. Dan Allah bersama orang sabar, dan setelah sabar tuh pasti akan ada namanya kebahagiaan yang akan menjemput. Itu udah aku lewati dan aku alamin.